Hai, perkenalkan nama saya Leonardo Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. NIM E1101010113. Di video ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori pelanggaran. Harapan teori ini adalah di mana realita tidak sesuai harapan. Contohnya, kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari seseorang namun orang tersebut menanggapinya dengan tidak seperti apa yang kita harapkan. Terus, nomor 2, teori pengungkapan di mana teori ini adalah proses pengungkapan diri kepada seseorang. Contohnya, seseorang mengungkapkan karakter dirinya kepada orang yang diajak bicara. Ketiga, teori komunikasi satu tahap. Teori komunikasi satu tahap ini adalah memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contohnya, ketika ada berita dari media cetak, kita jadi penasaran berita itu benar atau tidak, sehingga menghubungi narasumbernya secara langsung. Keempat, teori komunikasi dua tahap. Bedanya dengan satu tahap, tadi adalah memperoleh informasi tersebut dari pihak kedua atau pihak perantara. Contohnya, kita tidak menerima berita tersebut dari sumbernya langsung, melainkan dari media massa. Kelima, teori komunikasi banyak tahap. Ini adalah lanjutan dari teori komunikasi satu tahap dan dua tahap. Proses penyebaran pesan dari media massa melalui beberapa tahap. Contohnya, ada si A melihat berita di media sosial, lalu si A memberitahu informasi tersebut ke si B, dan si B menyebarkannya ke yang lain. Keenam, teori pengharapan. Nilai teori ini berasumsi bahwa masyarakat atau halayak akan memilih media yang ia sukai dan akan mengevaluasi media tersebut. Contohnya, jika ada seseorang suka dengan musik, maka ia akan mencari media massa yang menayangkan video musik, dan jika ia tidak, ia akan meninggalkan media massa tersebut. 7. Teori komunikasi behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa seseorang individu akan belajar untuk memberikan respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Contohnya, ada seseorang yang ngebut-ngebutan saat lampu merah dan ditilang polisi, maka selanjutnya ia tidak akan ngebut-ngebutan lagi karena berdasarkan pengalamannya ia pernah ditilang polisi sebelumnya. Yang kedelapan, teori konstruksi media massa. Dalam hal ini, media massa hanya akan menampilkan informasi yang dianggap penting bagi masyarakat atau yang sedang trending saat itu. 9. Teori inokulasi. Teori ini berpendapat jika suatu individu atau kelompok tidak memiliki informasi yang banyak, maka ia akan mudah dipengaruhi. Maka sebaliknya, individu atau kelompok tersebut diberi informasi yang lebih agar individu atau kelompok tersebut dapat menolak informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang ia miliki. Contohnya, ketika melakukan pendaftaran, kita membaca brosur tata cara pendaftaran agar tidak melakukan kesalahan pada saat pendaftaran. Yang ke-10, teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tergantung dengan adanya media massa dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ketika seseorang mencari berita atau informasi, maka ia akan menggunakan media massa seperti media massa televisi atau media cetak koran. Yang ke-11, teori komunikasi administrasi. Teori ini berpandangan bahwa suatu organisasi atau kelompok terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan, bertujuan agar organisasi tersebut berjalan dengan efisien. Contohnya adalah pada saat rapat memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ke-12, teori difusi inovasi. Teori ini berasumsi bahwa
Suatu inovasi akan disampaikan kepada halayak melalui saluran media tertentu. Contohnya, pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk COVID-19. Inovasi tersebut disampaikan melalui media massa seperti TV dan koran. Yang ke-13, teori hipodemik. Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki kekuatan yang dominan dan di mana komunikan atau halayak dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya media massa yang digunakan untuk kampanye. Yang ke-14, teori dialektika relasional, yaitu suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Contohnya ada dua orang berdebat akan dua tempat yang akan mereka datangin bersama. Yang ke-15, teori disonansi kognitif, yaitu ketidaknyamanan seseorang terhadap orang lain yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang tidak konsisten. Contohnya, orang yang suka membuat keributan datang ke dekat orang yang tidak suka keributan, maka membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Yang ke-16, teori interaksi simbolik. Teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia itu sesuai dengan perilaku orang lain kepadanya. Contohnya, jika si A ramah ke si B, maka si B akan ramah juga ke si A. Terus yang ke-17, teori spiral keheningan. Teori ini memprioritaskan pandangan mayoritas daripada minoritas. Jadi pandangan mayoritas itu lebih didengar daripada pandangan minoritas. Contohnya, di suatu komplek akan dibikin sebuah polisi tidur dan ada suatu orang yang tidak setuju, maka tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena semua orang di kompleknya setuju dan sedangkan dia tidak akan hal tersebut. Terus yang ke-18, teori deduksi. Teori ini adalah pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya, makhluk hidup pasti hidup. Manusia adalah makhluk hidup, maka manusia pasti akan mati. Terus yang ke-19, teori humanisme, yaitu setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan berbeda dalam mempelajari bahasa. Contohnya, si A belajar bahasa asing karena tuntutan sekolah internasionalnya, sedangkan si B belajar bahasa asing karena dia menyukai bahasa tersebut. Terus yang ke-20, teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi hubungan yang intim. Contohnya, si A dan si B awalnya tidak kenal dan setelah kenal mereka berdua menjadi akrab bahkan menjadi sahabat. Yang ke-21, teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa isyarat nonverbal dan pesan verbal yang disampaikan dalam anggota komunikasi, yaitu dalam kesepakatan bersama. Contohnya, ketika ketemu teman di jalan, kita akan melambaikan tangan untuk menyapanya. Yang ke-22, teori agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki pengaruh penting dalam membangun dan membentuk persepsi halayak. Apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting juga oleh halayak atau penerimanya. Contohnya, saat demo penolakan RUU Cipta Kerja, media menayangkan kerusakan akibat demo sebagai agenda utama. Yang ke-23, teori matematika komunikasi. Nah, teori ini berasumsi bahwa proses komunikasi berlangsung secara linear atau satu arah, yaitu proses komunikasi yang disampaikan tanpa ada feedback kepada komunikator. Contohnya, seperti media massa, televisi, ataupun radio. Terus yang keberapa ya? Yang ke-24, teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa setiap manusia yang lahir memiliki kemampuan untuk dapat belajar berbahasa. Contohnya, ada seseorang anak yang lahir di lingkungan orang yang berbahasa Jawa, maka anak tersebut secara otomatis
pasti belajar bahasa Jawa dan akan menguasai bahasa Jawa. Terus yang terakhir, nomor 25, teori komunikasi Laswell. Teori ini merupakan teori yang paling umum karena modelnya WHO, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau komunikator says what, merujuk pada pesan apa yang disampaikan, in which channel yaitu media apa yang digunakan, to whom yaitu si penerima pesan atau komunikan, dan which what effects yaitu efek massa, yaitu efek atau reaksi komunikan. Contohnya, kita berbicara sesuatu pada media apa, misalnya media massa atau pidato kepada siapapun dan menimbulkan efek apa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.